Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, udah sangat sering. Saking seringnya ada yang bilang begini, itu aja pun tentang akhir zaman, tentang perang. Saya mau bilang begini, bukan seberapa sering engkau mendengar, tapi seberapa jauh Bapak Ibu mengerti. Nah, kalau ditanya begini, apakah kalau masa itu datang Bapak Ibu sudah selamat? Amin. Itu sebuah pertanyaan. Apakah kalau masa itu datang Bapak Ibu sudah selamat? Pernah nggak baca ayat ini? Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Ini berbicara pada akhir nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca judul perikopnya ini penghakiman terakhir. Alkitab mencatat bahwa penghakiman terakhir, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, orang benar, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Hanya dua kategori yang dituliskan oleh Alkitab, orang benar dan orang fasik. Gak ada orang setengah benar, gak ada orang setengah fasik. Pertanyaannya, jika orang benar hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan kita? Menjadi pertanyaan, apa sih orang benar itu? Kita akan cari tolak ukurnya. Mari kita lihat salah satu contoh. Kita baca Kejadian 6 ayat 9. Kita belajar orang benar dulu. Orang fasik nggak usah dipelajari. Bapak Ibu udah tahu karakter orang fasik. Kita ambil contoh Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 1 Petrus 4 ayat 18 berkata seperti ini, kalau orang benar hampir tidak diselamatkan. Sekarang kita cari dulu karakter orang benar itu seperti apa. Kadang-kadang banyak di antara kita nggak mengenali diri kita, sehingga kalau ada masalah kita nyalahin orang, nyalahin Tuhan karena nggak kenal diri kita. Apakah diri kita ini sudah orang benar atau tidak? Tapi mari kita lihat karakter Nuh. Tuhan berbicara seperti ini, Nuh adalah orang benar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nuh disebut orang benar? Mari kita lihat karakternya satu persatu dan bandingkan dengan diri masing-masing. Jangan bandingkan ke orang lain. Kebanyakan dengar khotbah begitu, aduh sayang kali nggak datang suamiku, cocok khotbah ini sama dia. Jangan begitu, ya. Bandingkan ke diri masing-masing. Mari kita lihat apa sih karakter daripada Nuh sehingga Tuhan ngomong dalam Kejadian 6 ayat 9 ini, Nuh adalah orang benar. Nah, dari sini kita akan nilai diri kita nanti. Mari kita lihat pertama karakter Nuh. Ibrani 11 ayat 17 berkata, mari kita lihat karakter Nuh sehingga Nuh disebut orang benar. Nanti selidiki, ada nggak karakter Nuh ini di dalam dirimu? Saya juga begitu. Ada nggak karakter Nuh ini ada di dalam diriku? Kalau ada, berarti saya orang benar. Kalau tidak ada, berarti saya masih menuju seperti disebut orang benar. Nah, kalau terjadi 1 Petrus 4 ayat 18, udah pasti saya binasa. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang pertama, Nuh punya iman. Bapak Ibu punya iman gak? Saya punya iman gak? Karakter Nuh disebut orang benar, dia punya iman. Tahu nggak, Tuhan ngomong sama Nuh hanya sekali. Tuhan bilang, Nuh, buat batra karena akan terjadi air bah. Hanya sekali. Dan tahu tidak, pembuatan batra itu ada lebih dari 100 tahun. 100 tahun Tuhan nggak ngomong lagi.
Bayangin di tahun 2026 Tuhan ngomong samamu, buatlah bahtera. Tapi 100 tahun kemudian dia nggak ngomong lagi samamu. Masih percaya nggak? Ini jangan-jangan bukan Tuhan. Tapi Nuh tetap lakukan itu. Pertanyaannya, engkau punya iman nggak? Masih percaya nggak bahwa Tuhan akan datang? Bahwa Dia akan menghakimi engkau dan saya. Bahwa Dia akan menghakimi orang benar dengan orang fasik. Bahwa Dia akan memisahkan orang berdosa dengan orang yang tidak berdosa. Masih percaya nggak hal itu akan terjadi? Itu yang paling utama. Jangan santai, lakukan pekerjaanmu, ya, tapi hatimu harus tetap untuk Tuhan. Udah sangat dekat, udah sangat dekat. Kenapa sampai sekarang Tuhan nggak datang? Tuhan masih mengasihi keluargamu, Tuhan masih mengasihi keluargaku yang belum selamat. Yang pertama, karakter Nuh punya iman. Iman artinya percaya, sekalipun belum melihat, sekalipun lama menantikan, tapi masih tetap percaya bahwa Tuhan bekerja. Masih tetap percaya bahwa Tuhan akan terus melakukan pekerjaannya sampai selama-lamanya. Karakter daripada Nuh yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 5. Mari kita lihat. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh disebut orang benar karena dia pemberita kebenaran. Bapak Ibu, selama 1 minggu ini berapa kali engkau bercerita tentang kebenaran kepada orang-orang di sekitarmu? Selama 1 minggu ini berapa banyak engkau bercerita tentang Tuhan? Selama 1 minggu ini engkau temui orang, puluhan orang, atau mungkin lebih dari 10 orang dalam 1 minggu. Apakah engkau bercerita tentang kebenaran? Tuhan sebut Nuh orang benar karena pertama memiliki iman, kedua dia pemberita kebenaran. Seberapa banyak engkau memberitakan kebenaran di minggu-minggu ini? Atau hanya memberitakan sesuatu yang tidak berbau kebenaran? Engkau boleh bekerja, engkau boleh melakukan aktivitasmu, cari nafkah, harus. Tapi yang membuat Nuh disebut orang benar karena dia pemberita kebenaran. Pertanyaannya, seberapa sering engkau di sepanjang minggu ini cerita tentang kebenaran? Kalau sudah tidak ada dalam sepanjang minggu ini, kita belum setara dengan Nuh sebagai orang benar yang disebut oleh Tuhan. Atau jangan-jangan kita ngomongin hal-hal yang sia-sia. Sepanjang minggu ngomongin hal-hal yang sia-sia. Kalau ngomongin pekerjaan masih bagus lah, masih bagus. Ngomongin bisnis masih bagus lah. Tapi kalau sempat ngomongin yang sia-sia, ngomongin yang tidak ada artinya, ngomongin yang tidak ada gunanya, betapa malangnya sepanjang minggu ini hidup kita. Jadi karakter yang pertama, kenapa Nuh disebut orang benar, dia pahlawan iman. Yang kedua, pemberita kebenaran. Mari kita lihat karakter yang ketiga. Kejadian 6 ayat 9. Nuh itu tidak bercela. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apakah engkau setara dengan hidup sezamanmu sekarang? Yang kerjanya khawatir, yang kerjanya bersedih, khawatir akan makanan, akan minuman, khawatir akan yang lain. Nanti baca karakter-karakter di zaman Nuh itu ngapain.
pesta pora, makan minum, hidup dengan bebas, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Nuh memisahkan diri. Supaya engkau bisa menjadi orang benar, pisahkan dirimu. Kalau engkau lihat orang-orang yang cuma ngobrolin sesuatu yang tidak benar, ngobrolin kejahatan, ngobrolin hal-hal yang tidak benar, pisahkan dirimu. Tapi kalau engkau ketemu dengan orang-orang yang ngobrol firman, dekatkan dirimu. Itu yang membuat Nuh disebut orang benar. Dia tidak bercela, dia tidak buka hati untuk sesuatu yang buruk. Dia tidak menyimpan sesuatu yang tidak benar di hatinya. Ini menjadi tolak ukur kita. Kalau orang benar ditolong Tuhan, engkau akan tahu engkau pantas ditolong Tuhan atau tidak. Pertama iman, yang kedua pemberita firman, yang ketiga tidak bercela, yang keempat hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 22. Karakter daripada Nuh sehingga Nuh disebut orang benar, ketaatan yang mutlak. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan yang mutlak. Selidiki dirimu masing-masing. Apakah engkau sudah taat? Sekali lagi, Nuh ini bukan misalnya begini loh Bapak Ibu. Hari ini Tuhan datang, terus besok datang lagi, terus nanya, Nuh udah gimana? Terus minggu depan datang lagi, udah gimana? Tuhan kepada Nuh nggak seperti itu. 100 tahun Tuhan ngomong hari ini, 100 tahun sejak hari ini Tuhan nggak pernah ngomong sama Nuh. Bapak Ibu masih mau nggak percaya? 100 tahun loh. Tapi Nuh tetap taat. Ketaatan mutlak. Bapak Ibu mau nggak ngomong gitu sama Tuhan? Ya, aku taat, aku taat. Engkau yang berbicara, Tuhan yang memberkati. Aku taat. Ketika aku mengutamakan engkau, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Sekalipun aku melihat belum ada ditambahkan, aku taat. Itu ketaatan mutlak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya baca-baca kemarin kitab bagaimana bangsa Israel keluar. Bangsa Israel itu Bapak Ibu keluar dari Mesir itu sekitar 2 juta 3 juta orang. Saya pernah menjadi panitia KKR 10.000 orang. KKR 10.000 orang anak muda. Mungkin ikut panitia taruh 11.000 orang. Paling banyak mungkin 12.000 orang. Tahu Bapak Ibu biaya yang kami habiskan berapa? 700 juta sekali makan. Nah bayangkan Israel itu 2 juta 3 juta orang. Kalau 10.000 berapa triliun? Udah kayak MBG lah itu ya, triliunan per hari. Tahu nggak? Israel itu nggak bekerja loh 40 tahun. Israel nggak kerja 40 tahun. Israel nggak menanam 40 tahun. Mereka hanya jalan di padang gurun, nyembah Tuhan 40 tahun. Itu pun Tuhan pelihara. Mau nggak engkau percaya mutlak seperti itu? Percaya mutlak. Aku mau mengutamakan Tuhan sekalipun aku nggak melihat. Aku mau mengutamakan Tuhan sekalipun aku tidak melihat ada sesuatu yang terjadi. Itu karakter orang benar. Karakter orang benar yang ada dalam diri Nuh apa? Yang pertama, punya iman. Yang kedua apa? Pemberita keselamatan, pemberita Injil. Yang ketiga, tidak bercela. Yang keempat, bergaul dengan Allah. Yang kelima, taat. Pertanyaannya, dari yang kelima ini, yang membuat Nuh sebagai orang benar, yang mana yang sudah ada di dalam dirimu? Sudahkah engkau taat mutlak? Sudahkah engkau memberitakan Injil? Memberitakan Injil di dalam hidupmu ketika engkau ketemu dengan orang lain, ketika engkau ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu.
Sudahkah engkau punya iman berkata, sekalipun aku belum melihat, tapi aku percaya ada Tuhan yang bekerja. Amin. Walaupun gunung itu tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. 5 karakter ini yang membuat Nuh disebut orang benar. Dari ke-5 karakter ini, yang mana sudah ada di dalam diri kita? Kalau tidak ada Bapak Ibu, berarti kita belum menuju orang benar. Tapi kalau sudah ada, terus kembangkan supaya engkau disebut orang benar. Ketika engkau disebut orang benar, maka ketika dia datang, keselamatan itu menjadi milikmu. Amin Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Nah, kita kembali ke 1 Petrus 4 ayat 18 tadi.